Sidang lanjutan kasus KTP elektronik digelar hari ini dengan terdakwa Setia Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kita akan lihat bagaimana kondisi terkini di Pengadilan Tipikor Jakarta. 27.530 dolar Amerika, Singapura dolar 6.000 dalam perkaranya Irman dan Sugiharto, Andi Agustinus 6.000 dolar Singapura, Setia Novanto 6.000 dolar Singapura. Akan tetapi dalam jumlah rupiah pada perkara Irman dan Sugiharto sebesar 281 miliar 23.751.420 rupiah 36 sen. Sedangkan dalam perkaranya Andi Agustinus 710 miliar rupiah 256.844.509 rupiah. Sedangkan dalam perkara Setia Novanto 718 miliar rupiah 504.844.509 rupiah, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, total penerima uang peserta adalah 42.2.530 dolar atau setara dengan 546 miliar 32.890 rupiah 90.000 rupiah dengan kurs dolar sebesar 13.000 per dolar Amerika. Kemudian 6.000 dolar Singapura atau setara dengan 54 juta rupiah dengan kurs 1 dolar Singapura sama dengan 9.000 rupiah. Dan 781 miliar 23 juta 751.420 rupiah 36 sen. Sedangkan dalam dakwaan Andi Agustinus, total penerimaan uang peserta adalah sebesar 35 miliar 926.744 dolar Amerika atau setara dengan 467 miliar 47.672.000 dengan kurs 13.000 per dolar Amerika. Kemudian sebesar 6.000 dolar Singapura atau setara dengan 54 juta rupiah dengan kurs 1 dolar Singapura sebesar 9.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, sebesar 710 miliar 259.844.509 rupiah. Dalam dakwaan terdakwa Setia Novanto, total penerimaan uang peserta adalah sebagai berikut. Sebesar 45.027.530 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 585 miliar 357.890.000 rupiah atau kurs setara 1 dolar dengan 13.000 rupiah. Singapura dolar 6.000 atau setara dengan 54 juta rupiah dengan kurs 1 dolar Singapura sama dengan 9.000 rupiah. Yang ketiga, sebesar 718 miliar 504.844.590 rupiah. Dari ketiga uraian di atas terdapat ketidakkonsistenan dan selisih nilai yang nyata diterima oleh peserta penerima antara dakwaan Irman dan Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan terdakwa Setia Novanto yang apabila dijumlahkan sebagai berikut. Dalam perkara Irman dan Sugiharto sebesar 1.327 miliar 110 juta
Rp641.420,36. Dalam perkara Andi Agustinus Rp1.777.516.509. Dalam perkara Setia Novanto sebesar Rp3.909.516.734.509. Dilanjutkan Yang Mulia. Izin lanjutkan Yang Mulia. Surat 3 Romawi, surat dakwaan batal demi hukum. 1. Surat dakwaan penuntut umum nomor 88/24/12/12/2017 tanggal 6 Desember 2017 batal demi hukum. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, sidang yang kami muliakan. Untuk jelasnya akan kami bedah dan kami rinci sebagai berikut. Surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, yaitu tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa buku pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia April 1985 halaman 14 sampai dengan halaman 16 menyatakan yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian dari jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Yang dimaksud dengan jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan, sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara lengkap dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Kecermatan surat dakwaan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pada tanggal 16 November 1993 telah menerbitkan masing-masing 1 surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Sampai saat ini surat edaran ini masih berlaku, yang ditindaklanjuti dengan 2 surat Jaksa Agung muda tindak pidana umum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia tanggal 22 November 1993 nomor B 607/E/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Surat ini juga sampai saat ini masih berlaku. Di dalam kedua surat tersebut yang menjadi pedoman yang berlaku dan mengikat bagi jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya, dapat ditemukan apa yang dimaksud dengan cermat sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat 2 KUHP, 143 ayat 2 KUHP. Dalam surat edaran tersebut tentang pembuatan surat dakwaan pada bagian Romawi 4 tentang syarat-syarat surat dakwaan dijelaskan bahwa yang dimaksud surat dakwaan memenuhi syarat cermat adalah 1. Uraian secara cermat
berarti menuntut ketelitian dari jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam setiap membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Selanjutnya dalam surat tertanggal 22 November 1993 nomor B 607/E/11/1993 dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian cermat, yakni uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini dituntut sikap yang korek terhadap keseluruhan materi surat dakwaan. Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang dimaksud dengan cermat adalah uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait tanpa adanya kekurangan atau ketelitian, dan dua penuntut umum harus selalu bersifat korek dan teliti. Kejelasan surat dakwaan yang dimaksud dengan syarat jelas berdasarkan pasal 143 KUHP dan menurut surat edaran Jaksa Agung RI nomor SE 004/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Yang dimaksud dengan uraian secara jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut, dalam surat tertanggal 22 November 1993 nomor B 607/E/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan tersebut dijelaskan bahwa uraian yang jelas adalah uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur delik pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapat gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana yang dilakukan, kapan, di mana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan, dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Akhirnya, apa yang dimaksud dengan syarat lengkap menurut surat edaran 004/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan adalah bahwa surat dakwaan itu harus memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Dengan kata lain, berupa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Hal ini tidak mungkin akan dapat digambarkan atau dijabarkan oleh penuntut umum secara objektif karena berkas perkara yang dijadikan dasar membuat surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan syarat material. Selain itu, menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2404/1988 tanggal 2 Mei 1990 junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 219/PIT/1987 tanggal 15 Maret 1991 junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
nomor 1488K/PIT/1988 tanggal 21 Februari 1991 dapat ditarik kaidah. Sekali lagi, dapat ditarik kaidah. 1. Cermat. Surat dakwaan harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa. Tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batal surat dakwaan atau tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan atau kesalahan dalam penerapan hukum seperti apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pada saat melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum daluarsa, apakah tindak pidana tersebut tidak nebis in idem. 2. Jelas bahwa uraian kejadian atas fakta kejadian suatu perbuatan material apa yang dilakukan oleh terdakwa harus disebut secara jelas dalam surat dakwaan. Lengkap bahwa surat dakwaan harus memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, sidang yang kami muliakan. Kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk mencermati dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan tanpa prasangka. Apakah surat dakwaan aku telah memenuhi syarat cermat dan syarat jelas serta syarat lengkap? Untuk menguji apakah syarat cermat, jelas dan lengkap tersebut telah terpenuhi, maka buku pedoman pembuatan surat dakwaan junto seja nomor surat edaran nomor 004 JA /11/1993 junto surat jam Pidum nomor B607/E/11/1993 serta beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut akan kami jadikan perhubung. Bahwa berdasarkan surat pedoman pembuatan surat dakwaan junto surat edaran nomor 004/JA/11/1993 dan surat jam Pidum serta tertanggal 22 November 1993 nomor B607/E/11/1993 sebagaimana diuraikan di atas, ternyata syarat cermat dan syarat jelas serta syarat lengkap yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP tidak terpenuhi dalam surat dakwaan. Karena 1. Dakwaan penuntut umum tidak mengemukakan uraian yang didasarkan pada ketentuan pidana terkait secara cermat, jelas, dan lengkap karena berkas perkara tidak memenuhi syarat formil dan material. 2. Dakwaan penuntut umum tidak mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga tidak jelas bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya dilakukan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. 3. Surat dakwaan tidak melukiskan uraian fakta yang memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan secara bulat dan utuh. Karena tidak ada fakta yang mendukung perbuatan terdakwa secara material, karena tidak adanya alat bukti yang mendukung dakwaan tersebut. Dilanjutkan. Izin yang mulia melanjutkan. 2. Terdakwa didakwa bersama-sama dengan tempus delicti dan locus delicti yang berbeda-beda. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan.
Sebagaimana diketahui dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur surat dakwaan terdiri dari pertama, tempus delicti, kedua, locus delicti, ketiga, pasal yang didakwakan, keempat, uraian perbuatan material yang berhubungan dengan tempus delicti, locus delicti, dan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Dalam praktek dan seharusnya berkas perkara splitsing surat dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa yang didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, baik tempus delicti, locus delicti, pasal-pasal yang didakwakan serta uraian material perkara harus sama persis di antara pelaku tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dalam perkara ini, terdakwa Setia Novanto didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana pemecahan atau splitsing berkas perkara terdakwa Irman dan Sugiharto dan terdakwa Andi Agustinus, di mana di antara para terdakwa tersebut terselip nama Setia Novanto yang didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Irman dan Sugiharto dan Andi Agustinus. Namun, di dalam surat dakwaan terdakwa Setia Novanto yang didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Irman dan Sugiharto serta Andi Agustinus, baik tempus delicti dan locus delicti serta uraian perbuatan materialnya sangat jauh berbeda, sehingga seolah-olah ini bukan perkara splitsing. Para terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama yang dilakukan melalui sidang secara terpisah atau splitsing. Namun demikian, walaupun penuntut umum menyatakan adanya tindak pidana yang dilakukan bersama-sama, ternyata tempus delicti dan locus delicti dari masing-masing terdakwa dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda, yang akan kami uraikan sebagai berikut. Dalam surat dakwaan Setia Novanto dinyatakan pada waktu antara bulan November 2009 sampai Desember 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bertempat di gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan, Hotel Grand Melia, Jalan HR Rasuna Said, nomor kafling 10O Jakarta Selatan, Jalan Wijaya 13, nomor 19 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Equity Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kafling 5253, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Jalan Taman Makam Pahlawan nomor 17, Jakarta Selatan, Geraha Mas Fatmawati Blok D, nomor 3335, Jakarta Selatan, Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dalam surat dakwaan, Irman dan Sugiharto dinyatakan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara November 2009 sampai dengan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 bertempat di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Jalan Taman Makam Pahlawan nomor 17, Jakarta Selatan, Geraha Mas Fatmawati Blok B 3335 Jakarta Selatan, Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dalam dakwaan Agustinus